melakukan pindah ke negara lain dan juga wilayahnya. Maksudnya mereka pindah ke kerajaan lain gitu. Waduh, bisa gitu ya? Tiba-tiba secara keseluruhan cerita sih emang kayak gitu. Gua ingatnya pada cerita tentang Salahuddin Ayyubi. Iya sih, lanjut. Tapi ada juga yang setelah mereka ke kerajaan Prancis, mereka ditangkap oleh kerajaan mereka sendiri. Kok bisa mereka ditangkap padahal kan mereka kan itu pasukan Kristen pertama. Begitulah, tapi yang menurut ceritanya katanya Satria Templar telah melakukan bid'ah kepada di gereja Yerusalem. Ada yang melakukan homoseksual dan juga yang menyatakan bahwa dia udah menodai salib. Oh, ada ya bisa kayak gitu ya? Biasanya kan kalau hukuman menodai salib dan juga melakukan hal-hal yang dosa kan pada abad 18 kan emang kayak gitu hukumannya. Hukumannya yaitu dibakar hidup-hidup. Tapi ada yang menyatakan mereka ada yang mengaku melakukan bid'ah karena melakukan, maksudnya pengakuan itu hanyalah seorang pemaksaan aja supaya mereka nggak dapat hukuman. Bisa kayak gitu ya? Padahal kan itu hukumannya bagus loh. Jangan sampai di situ. Kalau mereka udah tertangkap lalu dibebaskan, ntar bakal dikucilkan oleh negaranya sendiri dan juga masyarakat yang beragama Kristen. Waduh, serem juga kalau hukuman di zaman Vatikan abad 18. Benar-benar, padahal mereka itu adalah pasukan Kristen pertama yang pernah dikalahkan oleh pasukan Muslim dipimpin sama Ayyubi atau Salahuddin, dan berakhir jadi difitnah oleh Raja Prancis sendiri yaitu Philip. Emangnya kalau tulisan Philip itu kayak gimana? Tulisannya itu kerajaan Prancis, bukan maksudnya itunya rajanya. Oh, itu PHIP. Jadi penyebutannya Philip. Emang apa ada lagi nggak selain mereka melakukan bid'ah? Maksudnya emang bid'ah tentang apaan? Emang yang dilakukan sama pasukan kesatria Templar itu? Kalau untuk membaca tentang buku sisi kemunafikan, katanya mereka menyembah Baphomet. Gua gak pernah dengar kalau namanya Baphomet. Gua pernah nonton di channel sepulang sekolah sih, katanya Baphomet itu cuma kesalahan kata buat Nabi Muhammad doang. Kalau zaman dulu kan, kalau di zaman Kristen kan orang Kristen mengira Muslim itu biasanya menyembahnya Nabi Muhammad. Ya namanya juga zaman abad 18, biasanya kan Kristen kan kadang-kadang kita memilih nama lagi pula kan. Misalkan ada yang betul juga. Ini mau lanjutin atau enggak? Ya udah lanjut. Setelah itu diceritakan mereka telah tapi juga ada yang sisa karena mereka melakukan bid'ah dan melakukan homoseksual dan melakukan Bro, kayak di belakang itu siapa ya? apanya jauh sagang. Mana? Gak ada apa-apa. Kamu takut ya tentang cerita nasib kesatria Templar itu ya? Bang, itu barusan kita lihat Ada apa ya kesatria Templar yang tiba-tiba berdiri kalu? Nendang, gua tahu caranya. Oke. Ini aku lu pengen mau ngasih tahu tentangnya aku juga nih. Kamu dengan gua. Loh, seharusnya dulu dengerin, malah nggak percaya. Gua nggak percaya cuma gara-gara pengen diserang balik. Ini akibatnya. Stop, kasihan tuh mayat. Udah ceritanya berdiri kalu, malah dipukul. Cepat berdiri, kalau enggak gua hantam nih. Oh, selamat siang, Pak. Ini malam, kasihan. Yang masuk apanya? Gua yang denger maksudnya sih dia ingin hantui kita deh. Untuk si Mr. Lin Udah dihajar si dia itu agar dia nggak hantui kita. Padahal bukannya lu juga golongan jin ya? Padahal kan lu kan bisa lihat apa-apa. Gua kan lihatnya tadi, boy. Ya udah kalau gitu kita berdiskusi dengan dia. Mengapa dia ingin hantui kita? Coba jawab, lu ngapain? Lu diapain sama teman gua? Saya datang ke sini buat ingin saya tenang. Tunggu bentar, nenangi kamu. Kenapa kamu nggak usah menggentayangan sama orang pastor aja? Padahal kan lu kan Kristen. Soalnya aku ditolak oleh pastor karena aku diceritain kita ini melakukan bid'ah. Padahal aku difitnah, maksudnya difitnah oleh Raja Philip. Oh, jadi lu mau tenang? Ya udah, kena selahin sama dia aja. Nah, kenapa nggak usah si Badawi aja? Lagi pula kan Badawi kan banyak banget itu pengikutnya. Iya sih, tapi kan gua betul. Ya udah, kita bakal nolong
mereka sudah tenang di alam sana. Aku penasaran kalau bertanya-tanya mengapa kesatria Templar besar di Indonesia ya, padahal kan di Indonesia kan nggak tahu tentang kesatria Templar, apalagi di zaman Majapahit lagi, dan bahkan zaman sebelum Islam datang di Indonesia lagi. Iya, gua juga sama. Aku penasaran mengapa pedang ini nggak dibawaan sama arwah kesatria Templar ya? Hah? Pedang